mungkin food blogger yang followersnya 10 kali lipat lebih tinggi dari Kotirta mau ngebawa crowd ke situ kok belum tentu bisa. You bisa lihat kan, satu-satunya di dunia kuliner yang pakai nama festival dan muncul orang itu cuma saya. Mana ada festival lain semuanya pakai nama dan orangnya muncul. Kalau you bermain di food blogger, you jangan semuanya. You coba aja deh. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Build on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling action. Oke. Kotirta. Aduh, kamsya banget nih kok. Udah berkenan datang ke sini, senang banget karena aku termasuk orang yang mencari bakmi Tirtali approve. Terus kalau ke Gancit juga selalu makannya di food courtnya Tirtali juga. Oh gitu ya. Terus kemarin di Lipo Mall Nusantara ya kok ya. Iya, Itu iya, juga iya. udah ada juga. Jadi bener-bener senang banget, pengen tahu kok sebenarnya perjalanan Kotirta tuh kayak gimana sih sampai bisa membangun brand Tirtali ini nih. Mungkin aku bisa bilang ya kok udah ala-alanya udah kayak Michelin kok. Oh. Kalau kita ke luar negeri ke Thailand cari tuh Michelin star ada di mana aja. Di sini nyarinya adalah ini Tirtali approve nih di mana aja. Iya. Jadi Thank you loh. thank you banget kok. Aku Ah. senang banget ngikutin Kotirta udah lama. Akhirnya hari ini Kotirta punya waktu buat diajak ngobrol jadi kamsya banget kok. Iya, thank you banget loh Yasa. Singgi. Saya panggilnya apa sih? Yasa Singgi. aja kok. Yasa Yasa ya. aja. Saya sering kalau di medsos ya Singgi. Biasa Iya. aja kok. Udah lama ya kita ya temennya. Lumayan kok. Udah lama ya dari sejak Iya. Facebook ya kayak kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Facebook Instagram baru Iya. ini ketemu. Akhirnya kemarin memberanikan diri coba mau ajak Kotirta ngobrol. Thank you loh udah Siap diundang kok. kayak gini. Kamsya. Ya, saya senang sekali ya kalau ada acara kayak podcast begini untuk sharing gitu loh. Siap. Karena juga ini salah satu hal yang bisa membuat motivasi ya Iya betul. pada semua betul. orang ya. Karena Betul kok. semua ya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan ini memang semuanya berasal tuh dari ada satu perjuangan gitu loh. Ada suatu perjuangan yang dari bener-bener saya tuh dari nol banget. Dari nol, dari from zero, orang bilang tuh from zero banget. Saya memulai ini semuanya sampai akhirnya orang semua mengenal saya. Sampai kemarin aja saya nggak nyangka bahwa saya itu dikenal di mana-mana gitu. Wah terkenal kok. Saya sampai jalan aja ada beberapa orang, Kotirtali ya, Kotirtali. Udah kayak artis banget saya. Jadi benar-benar tuh ada sesuatu yang saya selalu menamakan perjalanan saya ini ada istilah kerennya kayak di film-film gitu, the unexpected journey. Jadi satu perjalanan yang tidak terduga banget. Basic saya sebenarnya ya orang mungkin semua udah banyak yang tahu mengenai perjalanan saya ya karena dari tahun 2010 saya perjalanan ini yang saya bilang ini satu perjalanan yang tidak terduga. Basic saya sebenarnya bukan kuliner. Oke. Basic saya orang semua kaget kalau mendengar basic saya. Sebenarnya basic saya tuh elektronik. Elektronik kok. Dagang elektronik. Bukan. Jadi saya tuh ketika saya lulus SMA saya sekolah di Jepang. Saya kuliah di Jepang, saya ambil manajemen bisnis. Saya pulang gabung dengan kokok saya, keluarga family business, main di elektronik. Oke. Jadi kita tuh dulu distributor ada pegang beberapa merek elektronik, termasuk dari Jepang. Terus tuh setelah saya pulang, saya gabung dengan keluarga main di bisnis elektronik. Saya tahun 95 pulang dari Jepang, terus sampai tahun 2010. Sampai 2010 stop kita. Karena elektronik makin lama makin canggih, kita makin nggak bisa ngikutin. Karena dulu kita bermainnya tuh di audio. Jadi kalau dulu kita bermainnya masih di amplifier, tip deck, speaker. Nah sekarang kan makin lama kan udah makin habis tuh itu. Semua kan elektronik kan teknologi semua udah tinggal di handphone. Iya kan? Mau dengerin apa di handphone, mau nonton apa di handphone, apa semua di handphone.
Akhirnya habis, kita tidak bisa mengikuti perkembangan, hanya cuman komputer aja ya yang masih, ya, akhirnya stop kita. Ya saya iseng-iseng aja dari dulu. Saya kan sering sepedahan, kan tahu kan saya sepedahan kan. Saya sepedahan, pagi saya jalan kemana. Pagi jam 5 pagi saya udah pergi dari rumah saya di daerah kota Gajah Mada, saya pergi ke Kelapa Gading sampai ke Lebak Bulus, pernah saya sering ke Lebak Bulus. Saya setiap kali kalau waktu dulu masih ada Carrefour di sana Iya, kan. Carrefour. Masih ada Carrefour. Saya sering istirahatnya di Carrefour tuh. Jadi terus sampai ke Tangerang, sampai kemana semua saya keliling. Pulangnya lapar. Nah, pulangnya lapar sekitar jam 7-an. Di Jakarta kan kita tahu apa yang paling banyak kalau pagi jualan. Bakmi kan. Bakmi buka jam 6, jam 7 udah pada buka semuanya. Terus ada lagi kan, ada bubur, ada nasi uduk. Nah, saya berpikir kalau makan bubur ya begitu-gitu aja. Makan nasi, masa olahraga makannya nasi, kekenyangan dong. Akhirnya bakmi, dari satu tempat ke tempat lain nggak terasa, saya kumpulin. Saya iseng, saya foto. Saya foto, itu waktu itu kan masih baru mulai Facebook. Iya. Facebook 2008 kan, 2010 saya upload di Facebook gitu loh. Saya kumpulin, iseng aja itu, saya kumpulin fotonya, saya kumpulin. Nah, kalau yang enak saya masukin ke album. Albumnya namanya Bakmi Terlesat di Jakarta, gitu loh. Jadi saya kumpulin tuh semua tuh dari satu tempat ke tempat terus, dari 1 ke 10, hampir ribuan tempat bakmi yang saya kunjungin. Ribuan loh. Sampai akhirnya saya dianugerahi rekor muri sebagai pengunjung dan presensi rasa bakmi terbanyak di Indonesia. Jadi kalau istilah kasar itu orang gila yang makan bakmi sampai 1000 tempat gitu. Bukan mangkok loh, tempat gitu loh. Jadi saya sampai keliling ke semua tempat, dan saya nggak pernah dibayar dan saya nggak pernah minta bayaran atau apa. Jadi saya atas inisiatif saya sendiri, saya foto, saya unggah. Hanya yang enak, udah saya unggah. Pada waktu itu, saya kan orangnya gaptek, cuman hanya ya udah di Facebook aja, ukulin di album gitu. Iya. Sampai ada orang yang bilang, "Kok kita bikin dong blog dong." Dulu kan ada Blogspot. Iya, Blogspot. Gitu kan, bikin dong blog. Saya bilang, blog apaan? Saya nggak ngerti gitu loh. Diajarin sama ponakan saya bikin blog. Udah saya bikin blognya. Juga masih baku, nggak ada pilihan apa-apa. Jadi kalau orang mau ngeliat masih scroll aja gitu loh. Saya masukin semua gitu loh. Dan nggak sangka blog saya itu nyebar kemana-mana. Sampai ke luar negeri. Waktu itu sempat ada orang Indonesia yang tinggal di Australia. Sampai dia bilang, Kotirta tuh terkenal banget tuh di Australia katanya. Sama orang-orang Indonesia di Australia, dia bilang. Kenapa? Itu bakminya, blognya Kotirta itu kemana-mana. Gitu loh. Jadi ada satu iseng aja dari situ. Tapi ketika pas saya mulai itu, saya sadar, ini suatu saat ini bisa menjadi satu bisnis gitu loh. Tapi bisnisnya ini bukannya bisnis kita benar-benar kita dagang, bukan. Tapi bisnisnya bagaimana mengumpulkan pedagang-pedagang ini semua menjadi satu kesatuan, jadi satu komunitas. Gitu loh. Karena kita tahu pedagang bakmi kalau orang Indonesia bilang dulunya makanan kelas 2, kelas 3 lah. Hanya pelengkap saja. Nggak pernah dibilang, kalau dibilang bakmi muncul di mall atau yang itu ada satu hal yang jarang terjadi gitu loh. Paling cuman hanya mereka dagang di rumah mereka. Ya kan, di rumah atau di kios ya, kecil-kecil gitu aja. Tapi ketika pas saya buka data, gila, Indonesia pemakan bakmi nomor 2 terbesar di dunia. Nomor 1 siapa kok? China. Oh, China. Ya, tapi kan kita tahu China penduduknya aja udah 2 miliar. Iya kan? Indonesia. Tapi ketika pas saya lihat lagi, untuk variasi mie, jenis-jenis bakmi, kita juara dunianya. Dari Aceh sampai Papua itu mie-nya beda semua. Kita tahu ada mie Aceh, mie Medan, mie Jambi, mie Palembang, mie apa semuanya. Belum termasuk di Jawa. Mie godok, mie Jawa apa semuanya banyak sekali. Indonesia juara dunianya.
Indonesia tuh sangat ahli sekali untuk membuat mie itu beda-beda. Oke. Gitu loh. Ketika saya ketemu para pedagang, mereka tuh cuma punya dunianya mereka sendiri. Mereka nggak mau keluar. Tapi ketika pas saya tahu, wah ini kalau dikumpulkan, ini hebat loh omsetnya. Karena banyak sekali di Jakarta. Jakarta tuh sampai dapat julukan kota 1000 bakmi. Karena mau bakmi apa aja ada. Iya. Berkumpulnya bakmi dari luar kota, semuanya tuh kumpul semua di Jakarta. Sampai di Kelapa Gading aja. Ada satu jalur, ada satu jalan yang namanya Kelapa Kopior, itu dinamakan jalur Sutra Bakmi. Itu dari ujung ke ujung jualan bakmi semua tuh. Gitu. Jadi saya melihat di situ, wah ini satu hal yang kalau kita kumpulkan dibuat satu komunitas, ini hebat sekali. Cuman ada tantangannya. Yang tadi saya bilang, mereka tuh hanya dunia mereka saja, mereka tidak mau keluar. Mereka selalu menganggap bakmi gue lebih enak daripada bakmi yang lain. Iya. Egonya tuh tinggi sekali. Nah itu suatu tantangan sekali buat saya untuk mengumpulkan mereka. Karena ketika pas saya memulai itu, saya langsung punya ada satu tujuan. Suatu saat saya kumpulkan mereka semuanya, saya mau buat festival. Belum pernah ada nih festival bakmi di Indonesia. Gitu loh. Terus saya mau kumpulkan nanti, saya mau bikin buku. Terus saya mau kumpulkan nanti semuanya jadi food court. Wah. Semuanya kayak gitu. Wah itu perjalanannya panjang, 7 tahun saya. Wah, luar biasa. Untuk meyakinkan mereka. Karena biasanya itu pedagang-pedagang rumahan kayak begitu. Jangankan kita ajak ngobrol, kita deket aja mereka udah curiga, lu mau ngapain? Gitu loh. Apalagi kita ajak ngobrol, karena mereka selalu di dunia mereka sendiri. Nah situ saya punya cita-cita, wah nih suatu saat gua pasti kumpulkan mereka nih semua jadi satu nih. Ada satu ini kan, kumpulkan mereka menjadi festival. Berat memang. Perjalanannya itu berat, meyakinkan mereka itu berat. Ya tapi dengan bermodalkan apa? Yang tadi saya bilang, saya tidak pernah menguangkan. Saya tidak pernah meminta bayaran. You boleh cek ke tempat bakmi yang kenal saya, Tirtali. Pernah nggak mereka 1 sen pun kasih duit ke saya? Nggak pernah. Saya murni membantu mereka. Karena saya udah punya cita-cita. Ibaratnya, saya nggak mau ambil dari yang situ gitu loh. Tapi nanti yang besarnya, ketika pas saya membuka festival, membuka food court, membuka apa semuanya, dengan jalan apa? Tidak saling memberatkan. Saya ketika pas pertama kali terjun di dunia kuliner, usia saya udah kepala 4 waktu itu. Saya udah berpikir, kalau saya monoton dengan bermain dengan semuanya, bermain di food blogger, ibaratnya bermain dengan semua makanan, itu saya mau minta bayaran, endorse, apa segala, saya nggak akan lama dan saya nggak akan sampai seperti sekarang ini. Karena apa? Saya harus membuat satu pondasi dulu, kepercayaan. Di dunia bisnis itu kan kepercayaan yang paling nomor 1. Nah, kepercayaan yang pertama saya ambil dari pedagang. Saya buat pondasinya dulu yang kokoh, pedagang. Ketika pedagang saya udah dapat kepercayaannya, saya harus dapatkan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat menilainya apa? Mereka tahu saya. You juga tahu kan, saya belum pernah yang ibaratnya food blogger yang murni itu cuma Tirtali katanya kan. Yang tidak pernah dibayar gitu. Jadi dari situ saya bikin satu fondasi kepercayaan di masyarakat dan di pedagang. Ketika saya sudah dapatkan itu semua, saya mau jalan apa juga enak. Iya. Wah. Gitu loh. Gile. Jadi ketika pas saya sudah dapatkan itu, perjalanannya memang panjang. Yang tadi saya bilang ada yang. Jadi saya yakinkan dulu kepada para pedagang. Ketika pas mereka nggak pernah bayar, saya bantu mereka akhirnya jadi rame. Iya kan? Jadi rame. Nah saya buat stiker, you tahu kan stiker Tirtali Approve. Yang tadi you bilang seperti kayak Michelin Star. Sebenarnya saya nggak tahu dulu Michelin Star kayak apa, saya nggak tahu. Orang saya gaptek kok. Gitu loh. Orang dibilang Michelin. Kan ada gambar bannya kan. Ban ya? Bukan, itu Michelin di Singapura. Oh, saya benar-benar demi Tuhan saya nggak tahu. Saya atas inisiatif saya sendiri, saya buat stiker. Saya desain sendiri. Saya cetak sendiri. Pakai duit saya sendiri. Dan saya kasih. Saya setiap tempat bakmi yang kalau enak langsung saya itikan. Oke. Taruh ya. Buat supaya apa?
buat supaya informasi kepada para masyarakat. Oh, bakmi ini enak loh. Dan sudah dapatkan Tirtali approve. Jadi makanya kalau sekarang banyak approve ya itu benar-benar dari saya banget. Saya dari tahun 2010 Tirtali approve itu gitu loh. Bener. Orang yang tahu saya supaya benar-benar wah itu yang approve sekarang tuh niru Kotirta tuh. Gitu loh. Dan sampai hari ini kok kalau misalnya ada orang kok mau dong bayar Kotirta datang ke Ya, jadi saya selalu kalau diundang saya bilang ya nanti saya datang. Tapi saya selalu nggak mau ditunggu. Saya mau seperti kayak Jalangkung. nggak mau disiapin spesial gitu ya. Nggak mau Jalangkung aja. Kayak kemarin saya datang, diundang saya. Saya bilang dah jangan harapin saya nanti datang. Tiba-tiba saya akan datang. Saya mau yang the real-nya. Tetap kalaupun dia tahu saya datang, dia mau gratisin tetap saya bayar. Oke. Karena saya nggak mau ada beban. Iya. Jangankan dibayar gitu, digratiskan saja tuh jadi beban buat kita untuk menulis. Iya. Iya kan? Nggak bisa objektif lagi. Enggak, ya memang gitu loh. Tapi saya juga sekarang saya juga sulit ya kalau memang istilahnya kalau saya kan memang idealis banget dari dulu kan nggak mau dibayar apa segala semua gitu kan, perjalanannya panjang. Tapi kalau kayak sekarang saya juga ini juga mengerti juga dengan yang orang endorse atau apa kayak gitu kan, tapi selama objektif itu mereka kalau memang bener enak gitu loh. Jadi saya dari dulu tidak pernah mau dibayar seperti kayak gitu. Saya bantu mereka murni sampai akhirnya mereka percaya sama saya, dekat hubungan saya. Yang paling penting kan saya relationnya dulu. Betul. Ketika saya dapatkan, yang tadi saya bilang kan, mereka kan hanya dunia mereka sendiri. Mereka nggak mau kenal sama orang. Jangankan sama yang lain, tetangga saja. Tetanggaan nih, mereka dagang, wah mereka langsung bilang, bakmi gue lebih enak dari sebelah. Gak enak dia punya mah. Tapi saya bisa tarik mereka semua untuk mengakui, di atas langit masih ada langit loh, saya bilang. Gitu. Saya bilang, ya kita nggak bisa nyombong, you harus keluar lihat dunia tuh kayak gimana, saya bilang. Selama ini kan mereka kalau didagang di tempat mereka kan egois, hanya terima cash. Iya benar. Iya kan, nggak mau terima apa-apa semua kan. Sampai saya bilang, dunia makin lama makin maju loh, saya bilang. Orang makin lama nggak main cash loh. You harus belajar bagaimana kris, debit apa segala. Nah itu tuh. Saya memaksa mereka untuk belajar. Jadi perjalanan saya ini sebenarnya memang banyak edukasinya juga. Saya bagaimana mengedukasi pedagang, membantu pedagang untuk supaya mereka juga keluar dari kandang mereka untuk melihat dunia luar. Bagaimana mereka berkompetisi. Betul. Gitu kan? Jadi saya berhubungan sama mereka bukannya cuma sekali dua kali, tidak. Hubungan tuh akhirnya panjang gitu. Dengan saya tidak pernah ada uang, tidak pernah dibayar apa semuanya. Jadi akhirnya seperti kayak keluarga saya sama mereka. Ketika saya sudah dapatkan hubungan tersebut, masyarakat juga tahu. Bener loh pilihannya si Kotirta tuh, bener loh apa semuanya loh. Nah jadi akhirnya terciptalah satu ada benang merahnya gitu loh perjalanan saya. Sampai akhirnya tujuan saya untuk membuat festival akhirnya berhasil. Betul. Saya bikin festival yang pertama dulu tahun 2017 di Kelapa Gading di Moy. Nah itu juga sebenarnya juga perjuangannya juga ada itu. Waktu pas bikin festival tawarin ke mall-mall, wah sempat ditolak gitu kan. Nggak menarik. Awalnya itu nggak. Nggak. Gitu ya. Semua kalau dibilang perjuangan itu atau ya keberhasilan itu tanpa perjuangan nonsen. Gitu loh. Jangankan itu, stiker Tirtali approve. Oh dulu malah nggak mau tuh kok ditempel sama orang. Oh ada yang, kalau diceritain ada beberapa yang kalau ngikutin sakit hati. Gimana tuh kok? Ya ada yang terima gitu kan. Ada yang nggak terima, udah dianggapnya tuh saya mau minta duit atau apa gitu ya. Ada salah satu contohnya. Kenal waktu itu ada di daerah Jembatan 5 sana. Kenal sama itunya, sama pedagangnya. Kan saya kira, ini saya kasih. Oh iya, Kamsia, bagus gini. Tempel sama-sama sama dia di etalasenya, tempel. Saya jalan nggak ada 2 menit, nggak ada semenit, saya balik lagi udah dicopot dibuang. Waduh.
Jadi, tapi hal itu saya selalu saya nggak mau sakit hati karena saya menganggap mereka nggak ngerti dengan apa tujuan utama saya. Iya. Kan membantu kalau ada stiker approve begitu, buat orang kan jadi tahu, oh media tuh enak loh. Ya ada beberapa, tapi banyak yang menerima gitu. Akhirnya sampai sekarang stiker Titali approve atau piagam Titali approve dicari itu Iya. menjadi satu trademark banget, di Betul. mana-mana jadi trademark. Betul. Itu menjadi satu jimat katanya. Mereka Bener, kalau bener. pasang itu, wah udah pokoknya pasti orang Jadi bener itu loh. jadi who itu. Jadi iya, jadi bener loh. Jadi bener orang, apalagi kalau di Jakarta ya. Kalau orang yang tahu bakmi, orang yang tahu saya, kalau mau makan bakmi ke tempat manapun melihat dulu stiker, ada Tirtali nggak? Iya, Baru betul, makan. Itu betul. pada pasti enak. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, saya menilai mereka dulu yang menolak itu ada yang nggak ngerti lah Iya. dengan maksud saya. Tapi makin lama akhirnya ngerti dengan hal itu. Nggak ngerti dengan hal itu, jadi akhirnya juga satu keuntungan bagi mereka. Kan branding juga buat mereka kan, bahwa Bener. akhirnya mereka dipilih gitu loh. Bener. Ini kok salah satu bakmi yang enak loh di Jakarta loh. Iya. Ya kan jadi kan saya selalu kalau bilang sama mereka, gunakan ketika pas saya kasih piagam atau stiker, gunakan menjadi satu alat promosi kalian. Belum pernah ada. Dulu belum pernah ada. Ya kan tadi saya bilang, karena memang Michelin juga belum pernah masuk ke Indonesia Iya, kan. benar-benar. Michelin nggak ada di sini. Nggak ada kan, gitu loh. Jadi kalau mau dibilang ya memang saya pelopornya gitu kan, ya stiker approve begitu kan, Betul. piagam approve kayak begitu gitu loh. Murni, jadi Benar. saya murni memang membantu mereka. Iya. Nah, ketika membantu mereka juga meluluskan jalan bisnis saya juga untuk ketika saya membuat festival. Nah, ketika pertama kali saya buat festival, saya kan sudah dapatkan pondasinya itu. Yang tadi saya bilang saya udah dapatkan kepercayaan dari pedagang, kepercayaan juga dari masyarakat. Jadi orang ketika pas datang ke festival saya udah langsung tahu, oh ini kumpulan bakmi-bakmi enak yang dipilih oleh Kotirta. Gitu loh. Jadi ketika tahun 2017 saya bikin pertama kali di Moy Kelapa Gading, 5 hari 55.000 orang yang datang. 55.000 orang kok. 55.000 orang, habis 10.000. Itu waktu tahun 2017, Moy Kelapa Gading waktu itu masih biasa saja. Iya. Masih sepi waktu itu. Sepi. Ketika itu 5 hari, orang semuanya hampir seluruh Jakarta, semua datang semua ke Moy Kelapa Gading. Saya terkenal banget bikin macet Kelapa Gading. Oh, udah kayak ini kok aji-ajian jadinya ya. jadi di situlah. Jadi saya melihat memang pertama bakmi itu makanan yang paling disukai orang-orang Indonesia. Iya kan? Hampir dari bayi sampai orang tua semuanya suka bakmi. Betul. Dan di Jakarta hampir setiap berapa meter jualan bakmi. Bener. Itu masih bakmi yang rebus. Belum instant noodle. Iya. Instant noodle itu kita juara dunianya kali, dimanapun kita ada gitu loh. Saya membuat itu. Nah, ketika pas saya buat itu, itulah awal saya. Ketika pas saya tag jadi masuk berhasil, itu seperti kayak pintu saya itu terbuka. Wah, kok berarti dari 2010 ke 2017 ini 7 tahun ini benar-benar ini masa menanam ya kok ya. Iya. 7 tahun benar-benar nggak dapat bayaran dari pedagang-pedagang. You tahu, saya juga kan waktu itu kan ketika pas saya 2010 saya nggak ada kerjaan. 7 tahun saya berjuang dengan bermodalkan apa? Kredit card. Buset. Gali lubang tutup lubang saya. Sampai akhirnya udah lubangnya udah kebanyakan. Gitu. Tapi saya percaya pada waktu itu ketika pas jadi saya selalu bicara sama siapa aja. Saya selalu diundang sama siapa saja. Saya jadi pembicara. Yang penting itu kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kita udah tentukan dulu apa yang mau kita kerjakan. Pas saya mulai pekerjaan ini, dari iseng-iseng menjadi satu pekerjaan yang benar-benar real, itu saya udah tahu. Yang tadi kan saya bilang, kalau saya bermainnya makanan semua, dan saya menerima bayaran, saya mungkin nggak akan lama. Karena pasti akan ada lagi orang yang akan membuat postingan-postingan makanan yang akan lebih bagus. Iya. Saya harus mencari satu yang uniknya apa.
Saya sampai sekarang aja ketemu siapapun food blogger, saya selalu bilang, you jangan main semua. Saya bilang, you kalau main semua, semuanya juga main semua. Nanti akan berakhirnya salah satunya yang pasti nanti akan ada yang postingannya lebih bagus, fotonya lebih bagus, apa semua bagus, pasti akan hilang. Tapi kalau you dengan satu saja, orang pasti akan mengenal you. Seperti kayak saya, ketika pas saya dari awal, saya terjun di bakmi aja terus. Sekarang orang ketik nama saya di Google keluarnya bakmi. Ketik bakmi keluarnya Tirtali. Iya, betul. Gitu loh. Saya sampai bilang sama semuanya, kalau you bermain di food blogger, you jangan semuanya. You coba aja deh, nasi goreng aja. You posting aja terus nasi goreng. You akan dikenal, oh you dengan nasi goreng ya. Sama seperti kayak Tirtali, ketika pas saya terus di bakmi terus. Brand image yang paling penting. Betul. Tadi saya bilang ketika pas saya mulai, saya udah umur 40-an. Saya pasti akan kalah dengan yang mereka-mereka semua yang fotonya lebih bagus, kata-katanya lebih lebay, apa semuanya. Saya mana punya kemampuan seperti kayak gitu. Tapi kalau saya fokus dengan satu aja terus, saya terus dibilang ahli, saya nggak ahli. Mana saya nggak bisa bikin bakmi kok. Tapi ketika pas saya terus di bakmi, mau nggak mau kan lidah ini jadi jago. Sorry ya, bukannya saya ini. Saya sampai sekarang aja, dia bilang, you bisa bikin bakmi, nggak bisa bikin. Tapi saya bisa tahu bakmi itu enak atau tidak. Dengan apa? Pengalaman. Karena dari awal saya fokus. Sekarang udah 15 tahun saya di bakmi terus kan. Jadi sampai sekarang akhirnya saya tahu pedagang nih, dia lagi bikin bakmi. Saya bisa tahu dia lagi bikin itu enak apa enggak. Belum dicobain kok. Belum cobain. Jadi cenayang ya gue. Jadi baca kayak orang ahli baca kuami ya. Jadi saya tahu dari aromanya aja pas udah tahu. Oh gitu aromanya. Aromanya, saya udah tahu dari cara dia bikinnya apa sudah tahu. Nah ini enak apa enggak gitu. Saya udah tahu dari dia lihat. Saya sampai udah dibilang aduh suhu kayak gitu dibilang suhu. Saya lihat orang makan bakmi gitu ya. Saya udah tahu oh rasanya kayak gimana saya udah tahu tuh. Gitu loh. Begitu ya kok. Sampai begitu saya. Padahal saya nggak punya basic dibikin bakmi, nggak bisa. Iya. Sampai akhirnya karena pengalaman itu, saya benar-benar dijadiin suhu. Iya. Suhu bakmi, bapak bakmi Indonesia. sampai si pedagang-pedagang bakmi aja, pedagang-pedagang bakmi yang sudah pengalaman puluhan tahun semuanya, kalau mereka keluarin bakmi atau makanan, suruh saya tes dulu ke saya. Kotita dulu tes. Kalau oke, baru mereka keluarin. Saya bilang, basic saya elektronik loh, bukannya bakmi, bukannya kuliner loh. Oh enggak, karena pengalaman. Nah itulah, makanya saya bilang kita harus fokus. Karena pekerjaan itu harus fokus yang mau tahu. Iya. Tetap terus fokus dengan apa yang itu, yang kita kerjakan gitu. Kita terus, pasti suatu saat pasti kita akan berhasil. Iya. Nah, aku penasaran gini kok. Biasanya ya kalau food blogger nih kok, dia udah ngumpulin followers banyak, udah banyak cobain kemana-mana, endingnya biasanya buka makanan sendiri. Ya kan? Saya dulu juga udah sering, sampai saat ini pun saya sering. Kotita kenapa nggak buka misalnya bakmi Tirtali sendiri gitu. Enggak. Kenapa kok? Jangan, ketika kalau saya buka, perangnya pasti akan sama mereka. Justru saya tahu merangkul ya. Jangan hal itu. Lebih baik kita menyediakan tempat buat mereka untuk dagang. Wah, hebat. Biar mereka yang dagang, kita yang mendapatkan hasilnya. Wah. Ngapain kita capek-capek lagi? Iya. Gitu loh. Nah, itu termasuk dalam planning saya ketika saya buat festival. Saya bilang, saya punya food court. Benar. Nah, ketika saya punya food court, saya dapatkan kerjasama dengan mall. Mall minta saya kelola. Saya datangkan pedang-pedang, lu dagang deh, gitu loh. Dengan membawa nama Tirtali Approve-nya itu. Betul. Padahal kan pasti tawaran banyak kok. Banyak. Kok ayo joinan yuk kongsian bikin resto ini. Iya bisa. Saya bilang enggak. Saya nggak boleh bikin. Jangan sampai sekali. Nah itu salah satu. Jadi saya juga nggak mau menilai yang lain ya. Cuman kesalahan yang lain itu menganggap ketika mereka sudah terjun, mereka bisa nih dibikin. Jangan. Bikin usaha, saya tuh udah tahu bikin dari elektronik ya usaha tuh susah, apalagi kuliner. Kuliner itu paling nggak butuh beberapa tahun untuk supaya bisa berhasil. Bikin, apalagi
kalau dia langsung viral sih oke ya. Tapi kalau dia baru mulai butuh palingnya 2-3 tahun untuk mereka bisa baru dapatkan ininya. Wah hebat kok. Malah kalau sekarang kok food blogger trennya bikin review jelek biar di take down dibayar kok. Waduh, udah makin kacau lagi. Jangan. Kita juga tahu ya yang namanya orang usaha ya. Iya. Orang usaha tuh jangan dimatikan lah. Iya. Jelek banget gitu loh. Kita nggak tahu mereka tuh bagaimana sih perjuangan mereka gitu loh. Sekarang kan zamannya media sosial kan paling jahat banget. Saya dari dulu paling tidak pernah mau hanya yang bagus aja. Nah, kalau yang gak enak gimana kok biasanya? Saya langsung konsultasi sama orangnya. Oh, langsung. Sorry ya, saya nggak bisa gini-gini walaupun ada kekurangan begini. Coba you perbaikin deh. Kalau sampai apa oke baru kita inikan gitu. Oh, oke. Saya sadar karena kalau saya punya follower itu nggak sebanyak seperti kayak mereka. Betul. Follower saya di Instagram baru belum sampai 35.000, baru 34 ribuan, tapi real. Tidak pernah ada beli-beli atau apa, semua itu tidak pernah. Dan itu real tukang makan semua. Bener sih, bener. Tukang makan semua aja. Orang tuh semua tuh sampai bilang, sampai silent follower saya yang bos-bos apa semua, itu ada semua di situ. Jadi mereka selalu tuh melihat saya. Makanya setiap kali kalau saya unggah apapun, itu mereka pasti tahu gitu. Iya. Dan saya nggak boleh. Ya kita kan sebagai kita sama-sama orang cari makan ya. Iya. Nggak boleh menutup periuk nasi orang gitu loh. Iya. Jangan sampai kayak begitu. Aduh, jahat sekali kalau kayak gitu. Apalagi kalau saya tahu dunia medsos seperti kayak apa. Dan saya punya follower real banget. Sekali aja saya taruh kayak gitu, selesai. Saya lebih baik, kita duduk sama-sama, saya kasih masukan. Iya. Itu loh. Iya. Itu yang lebih bagus. Makanya saya dari dulu nggak pernah kalau dibilang bikinlah restoran apa enggak ngapain bikin restoran. Mendingan kita punya food court, kerjasama sama orang yang punya tempat, dibikinin semuanya. Ayo saya yang bawa pedagang-pedagang mereka yang dagang. Kita hanya sebagai penilai, jangan sebagai penjual, gitu loh. Nah, aku penasaran gini kok. Kan tadi Ko Tirta juga bilang sebenarnya secara followers mah Ko Tirta bukannya food blogger yang paling banyak followersnya. Iya. Tapi Ko Tirta tuh bisa meramaikan tempat sepi jadi rame. Yang dimana mungkin food blogger yang followersnya 10 kali lipat lebih tinggi dari Ko Tirta mau ngebawa crowd ke situ kok. Belum tentu bisa. Makanya saya bilang, branding itu perlu saya. You bisa lihat kan, satu-satunya di dunia kuliner yang pakai nama festival itu pakai nama dan muncul orang itu cuma saya kan. Iya. Mana ada festival lain semuanya pakai nama dan orangnya muncul. Kalau saya tetap branding saya tetap ini kan. Karena dari awal itu kan saya udah itu kan tirtali tetap terus gitu loh, tirtali. Saya branding tirtalinya itu tetap saya bawa terus kemana. Terus terang saya di semua kalangan saya masuk. Gitu loh, karena saya salah satunya juga yang paling keras memproporkan halal dan non halal. Gitu loh. Jadi sampai di festival saya selalu pisahkan gitu loh. Warna merah, warna hijau. Terus sampai di food court saya juga saya pisahkan. Saya edukasi semua. Benar. Gitu loh. Sampai akhirnya di kalangan muslim pun saya masuk. Benar. Hebat gitu. sih kok. Di Gancit itu kan, Gancit kalangan di Jaksel jarang kan sebenarnya ada kawasan makanan halal. Tapi Tirtali bisa masuk. Bisa masuk. Yang penting bagi saya, kita tidak menutupi. Kita tidak membohongi. Betul. Bisnis itu yang penting kejujuran. Jangan membohongin orang. Janganlah kita mau cari duit bohongin orang, jangan. Saya ketika pas saya dikasih tempat suruh kelola, kan awalnya kan itu kan bekas yang lalu kan food court halal semua tuh. Iya, betul. Iya kan? Ketika pas saya buat festival pertama di bawah, awalnya di bawah dulu kok. Bikin dulu di bawah dan itu Gancit. bikin heboh. Pertama kali ada non halalnya. Tapi saya minta dipisah. Tetap masuknya tuh tetap halal dulu, dalam baru non halal gitu. Saya pisah semuanya. Dan pada waktu pas saya masuk di food courtnya, langsung saya berikan konsep. Kita bedakan ya semua ya.
mereka juga ragu, bisa nggak di Jakarta Selatan ya? Saya bilang bisa, asalkan kita terbuka. Ketika pas masuk, hijau semua kan. Itu menandakan halal semua. Masuk ke dalam merah semua, non halal semua. Alat makan kita Bisa. pisahkan warnanya. Tempat cuci kita kasih lihat, benar-benar kita pisahkan. Cuci halal, tempat cuci non halal. Iya. Rak kita kasih lihat juga, raknya halal non halal. Sampai waiters kita, gerobak kita, kalau dia ngambil yang halal, dia nggak boleh ngambil yang non halal. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika pas kita udah kita kasih tahu semua, sampai akhirnya ya welcome semua. Iya. Sampai semuanya ketika pas, apalagi kalau bulan puasa, wow ramai sekali tempat saya. Sampai area non halalnya pun juga sampai didudukin gitu loh. Buka puasa. sampai mereka mengatakan, oh enggak, kita udah tahu kan pisah semua ini gitu kan. Sampai alat makan apa semua pisah kok. Sampai mereka ngecek juga ke tempat cuci apa segala. Iya. Dan itu akhirnya terakhir saya terapkan juga di festival saya. Nah, kok penasaran gini kok Tirta. Gimana caranya? Kan kalau aku perhatikan nih kok tiap kali kok Tirta bikin festival, sebenarnya marketingnya nggak gimana-gimana banget kok. Iya. Nggak bayar banyak influencers untuk datang. Nggak pasang iklan di TV gitu. Enggak. Tapi gimana caranya bisa rame kok? Dan berhasil dari pertama awalnya itu. Pondasinya itu yang saya udah berhasil. Oh, jadi yang kok saya bilang dari pondasi kepercayaan di masyarakat dan kepercayaan di pedagang. Saya manfaatkan itu Iya. dengan Tirtali approve-nya itu. Orang kan semua udah tahu. Iya. Dan dari awal yang tadi saya bilang, saya tetap fokus terus di bakmi. Orang tahu saya. Makanya festival saya festival bakmi. Satu-satunya festival yang tematik bakmi itu cuma saya. Yang lain semuanya kan campuran. Nah itu saya ambil terus. Makanya saya bilang fokus dengan apa yang pekerjaan yang kita kerjakan. Ambil satu bidang. Jangan kita bercabang terus mau ambil apa, nggak akan bisa. Fokus terus. Saya ambil di bakmi terus. Jadi orang tahu. Iya. Ketika ada festival bakmi, wah cuman Tirtali yang paling betul. ini gitu kan. Saya nggak pakai loh. Saya sampai semuanya, sampai terakhir saya di IG, baik di festival, di food court, apa semuanya, kualitas tuh paling saya jaga. Saya selalu random check. Karena apa? Orang datang ke tempat saya, itu tidak mengenal, tidak melihat pedagang-pedagangnya itu apa. Tapi mereka datang untuk siapa? Tirtali. Iya. Jadi itulah kenapa saya berhasil ketika saya buat festival, saya buat food court. Orang semua datang, sampai saya bilang sama pedagang semuanya, you perhatikan, konsumen itu datang ke festival kita, ke food court. Ada nggak mereka bawa-bawa, saya mau cari merek ini dong, ini enggak kan? Yang mereka datang adalah ke Tirtalinya. Karena saya sudah berhasil. Semua sampai bilang, masyarakat semua, konsumen semua yang datang ke tempat saya, semua bilang, kalau ke Tirtali mah lu tutup mata juga, lu jalan, lu nabrak ke tempat saya, itu udah pasti enak. Gitu. Nah di situ kan saya harus dijaga semuanya hal itu. Betul. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita harus perkuat dulu pondasinya. Nah di saya, pondasi kepercayaannya itu yang saya kuatin. Iya. Ketika pedagang sudah percaya sama saya, dia ngikut saya. Ketika masyarakat sudah percaya dengan apa pilihan saya, pasti udah enak dengan Tirtali approve-nya. Saya mau bikin apa juga udah enak. Saya makanya kan saya tidak peduli. You tahu kan, saya setiap kali bikin tempat sampai dibilang saya tuh, aduh, pesugihan katanya. Pesugihan. Saya tempat, dia bilang, Tirta mah dikasih di gudang juga katanya, di tempat sampah. Rame orang tetap datang gitu loh. Ya saya memang nggak peduli gitu. Saya memang mengakui memang setiap kali saya tempat dimanapun, saya nggak pernah melihat tempat itu. Malah saya menghindari tempat-tempat yang udah rame gitu loh. Saya lebih suka tempat-tempat, wah ini masih berjuang gitu, tempatnya ini sepi apa gimana, nah kita bikin jadi rame, wah itu satu kebanggaan banget gitu loh, bisa membantu mall itu jadi rame. Mall kantor kita butuh dibantu nih sama Pak Tirta. Tapi bener, saya tadi pas ke dalam saya lihat, ini tempat enak banget, nyaman gitu loh. Yang paling penting kan ininya dulu, feelingnya dulu dapat gitu loh. Tapi pas saya tahu, ini adem, tempat enak gitu kan. Ini enak gitu loh. Wah, siap kok, nanti dikenalin.
Butuh dibantu nih tempatnya biar rame. Jadi kan kita enak. Kalau lapar kita ke lobby ada Tirtali Approve. Bener. Iya. Kok penasaran gini kok. Yang menarik juga pas Ko Tirta membawa festival ini keluar kota, kok bisa jalan juga? Iya. Maksudnya kan marketnya luar kota mungkin harusnya berbeda. Nah pengalaman gimana kok pas Ya memang mulai waktu keliling? itu saya kan masih di Jakarta aja terus kan. You tahu kan saya dari mall ke satu mall terus Jakarta terus kan. Sebelum pandemi memang saya ada satu niat, udah waktunya nih kita keluar kota. Karena saya juga ada beberapa teman yang bilang kok bikin dong di sini, bikin dong. Tapi waktu itu belum berani. Belum berani karena waduh ini kita pasti tahu setiap daerah punya karakter orang yang berbeda. Beda-beda itu. Surabaya beda, Jogja beda, Bandung beda, apa semua Semarang beda, semua beda-beda. Iya. Ini bagaimana caranya nih untuk kita bisa masuk? Saya konsultasi semua sama pedagang. Pertama yang saya kasih tahu mereka semuanya, saya minta mereka semua, lu orang semua jangan egois. Jadi lu orang jangan semuanya menganggap bahwa makanan lu udah pokoknya di lidah lu aja yang enak. Iya. Karena setiap daerah lidahnya ini lain-lain. Kan bisa aja kan dari Surabaya sukanya yang lebih kayak lebih manis kayak atau lebih asin kayak apa gimana kayak gitu kan. You harus terjun dulu semuanya. Dan saya kasih edukasi sama mereka semua. Orang Surabaya ini sukanya begini loh. Oh. Berarti tetap ya kok yang dibawa itu adalah makanan-makanan yang awalnya udah ikut di Jakarta. Iya, Ko Tirta tapi bawa ke sana. sesuaikan dengan lidah mereka. Oh. Makanya saya berhasil. Ya, saya berhasilnya, saya nggak kayak mereka yang lain. Kalau dibilang memang awal saya itu bagus banget berhubungan sama dengan para pedagang, membangun satu komunikasi dengan para pedagang. Saya tidak pernah menguangkan mereka dan tidak pernah bayar. Jadi hubungan saya sama mereka tuh dekat sekali. Satu-satunya festival kalau boleh bisa dicek dimanapun. Satu-satunya cuman Tirtali Festival yang seluruh ownernya itu datang. Biasanya mah kirim orang aja. Kirim orang aja. Iya juga ya. Lihat dimanapun. Tapi kalau di saya, nih nanti ya, Desember kan saya mau di Jakarta nih. You lihat nanti, saya undang orang datang ke sini. Saya boleh sebut mallnya nggak? Boleh dong kok. Boleh kok. Di sini di mana kok? Saya nanti di Lipo Mall Kemang. Wih, deket nih. Dekat kan? Nah, itu nanti rencana tanggal 10 sampai 14 Desember. You nanti bisa lihat, semuanya tuh ownernya semua yang turun. Bisa ya kok. Ini benar-benar membangun komunitas saya ini dekat banget ya. Betul. Saya bilang sama mereka, kalau you nggak ikut, nggak usah ikut. Saya bilang. Karena nomor satu adalah kualitas, saya bilang. Festival yang tadi saya bilang, festival orang datang ke festival saya bukan ngelihat you-nya, tapi saya mempertaruhkan nama saya Tirtali. Kalau you-nya nggak datang, you cuma kasih anak buah, lebih baik nggak usah ikut. Saya mau ada satu jaminan bahwa makanan you yang udah saya pilih itu adalah yang enak. Gile. Akhirnya kemanapun semuanya ikut. Oke. Tapi tetap saya perhatikan mereka. Kayak keluar kota. Kayak angkutan barangnya, saya perhatikan. Angkutan pegawainya, sampai hotelnya mereka. Itu saya perhatikan. Saya kerjasama sama mall. Karena mall juga membutuhkan. Jadi ada satu perbedaan ya memang. Iya. Ada satu perbedaan. Bukannya saya ngomong atau gimana. Ada satu perbedaan. Kalau saya memang mall yang meminta saya. Bukannya saya meminta mall. Jadi saya juga sebenarnya juga nggak muluk-muluk sama mall juga. Yang penting standarnya lah istilahnya kayak gitu. Jadi saya juga minta sama mereka juga kalau mallnya punya hotel seperti kayak kemarin di Semarang, di Jogja, di Pekanbaru, di Bali segala kayak punya hotel. Saya minta ya kasih dong hotel 1 kamar buat ownernya gitu loh. Jadi ownernya juga merasa diperhatikan. Benar. Gitu loh. Jadi memang benar-benar satu-satunya festival yang semua ownernya turun itu cuma saya. Bener sih kok. Jadi akhirnya terjaga. Nanti bisa dicek di Lipo Mall Kemang. Bisa dilihat. Semuanya tuh owner semua yang jaga. Nah, itu juga ada satu poin. Buat apa? Buat konsumen. Iya. Apalagi terutama ya, di kalangan Chinese.
pembeli Chinese itu selalu selektif banget. Kenapa tuh kok? Dia selalu mau lihat ada bosnya apa enggak. Oh gitu. Ini yang bikin engkaunya apa bukan? Gitu loh. Biasanya kayak gitu. Kalau dia lihat perdagangan nggak enak. Tapi kalau ada bosnya, walaupun bosnya nggak bikin, cuman nongkrong aja, itu pasti dia. Ada satu psikologisnya dari hal dagang ya. Iya. Itu kayak gitu. Sama aja lah dari kita juga lah, nggak usah yang jauh-jauh, kita aja deh. Kalau pas kita lihat, cuman pegawainya belum tentu enak. Tapi pas ada bos ya, nah ini pasti enak nih, ada bosnya. Gitu loh. Bener Gitu loh. Jadi hal bisnis, hal dagang, tanggung jawab juga harus penting. Iya. Bagaimana dia harus tanggung jawab menjual barang itu gimana. Kok kan kalau mau masuk ke festival Tirtali ini dari jumlah slot dengan jumlah kenalan Ko Tirta nih, ini kan nggak mungkin semua bisa Ko Tirta akomodir. Pasti jadi ya mau memang tidak mau Ko Tirta harus memilih. Nah, Gimana memilih kok? itu yang susah. Gimana tuh kok kan namanya Memilih udah itu kenal yang susah. Ko Tirta, udah deket. Maunya saya juga semua mau dibawa. Tapi kan keterbatasan tempat kan. Kadang-kadang kan cuma sampai mampu cuma 30 stand. Paling banyak 35 stand. Dan saya kan harus memilih. Tapi saya selalu gantian. Oke. Karena kan setiap kota juga belum tentu terus-terusan mie itu kan cocok. Iya. Gitu loh. Karena ada beberapa kan yang tadi bilang, mie kita kan banyak. Kadang-kadang kan ada yang satu mie karet, mie keriting, mie apa, dan setiap kota kan belum tentu cocok dengan mie karet atau mie keriting, mie apa gitu. Jadi ya kita sih sampai saat ini sih saya selalu terbuka aja sama mereka. Saya selalu nggak menganggap bahwa saya itu IO, event organizer, atau apa, enggak lah, saya bilang. Kita komunitas, ayolah. Tapi dengan begitu akhirnya, ya saya jadi komandan. Sampai semuanya sampai bilang, pokoknya komandan kemana kita tempur aja deh, ikut aja deh, gitu. Jadi kalau tadi ditanya kenapa bisa sampai sudah keluar kota, ya memang awalnya juga kita ada mau kayak begitu. Setelah saya kumpulkan mereka semuanya, mereka katakan oke, kok bisa, ayo berangkat, ayo kita berangkat. Saya bilang saya nggak bisa sendiri loh, begitu. Makanya selalu saya kegiatan saya selalu membawa semuanya. Gitu loh. Nggak bisa saya sendiri-sendiri. Dan setiap kali festival, mungkin cuma saya aja yang nongkrong terus. Ko Tirtanya nongkrong terus. Dari H-2 sampai saya diomelin sama pedagang-pedagang. Udahlah Ko Tirta mau ngapain sih, tungguin dong di hotel aja katanya, istirahat gini. Enggak, saya tetap tungguin. Karena saya punya pedoman apa? Ntar kalau gue hilang, lu hilang lagi semuanya. Nggak ada gitu loh. Jadi tanggung jawab itu yang penting, disiplin. Saya selalu tanamkan kepada mereka disiplin. Saya sampai bilang, lu mau sejago apapun, seenak apapun dagang-dagangan lu, tapi kalau lu nggak disiplin, lu nggak akan bisa. Makanya di saya, jam 10 tank buka, jam 10 tank tutup, baru tutup. Nggak kayak yang lain. Sebelum jam 10 udah pada beres-beres. Iya. Saya tongkrongin, saya bilang, sampai mereka nggak berani kalau anak buahnya apa segala nyuci gitu kan. Biasanya kan setengah 10 kalau sebelum udah nyuci. Tapi kalau saya jam 10 tank, ketika pas udah tutup langsung baru boleh. Jam 10 pagi tank udah siap semuanya. Jadi nggak ada tuh kalau di tempat saya festival tuh jam 10 masih ada yang tutup apa segala, nggak ada. Begitu juga di food court saya. Saya terapkan selalu disiplin. Karena saya lama tinggal di Jepang. Disiplin itu adalah nomor satu. Dan akhirnya mereka tuh kebiasaan. Sampai hal yang satu yang paling di mereka sampai mall semua kagumin apa? Saya selalu disiplin sama mereka. Orang harus disiplinnya masuk bersih, keluar juga mesti bersih. Masuk kan masih kosong, bersih kan. Mereka masuk. Pulang bersih ya. Jadi mereka bersihin semuanya. Stand-stand tuh bersih, sampai bersih lagi. Mereka fotoin, kirim ke saya. Kok udah bersih ya? Kok udah bersih. Wow. Mana ada festival lain? Kalau festival lain udah tinggal aja. Iya. Gitu loh, berantakan. Kalau festival saya semuanya, saya bilang, masuk bersih, keluar juga mesti bersih. Disiplin. Akhirnya mereka ke bawah. Mereka tidak ikut di saya, mereka ikut di yang lain. Ke bawah. Hal itu. Sampai mereka fotoin.
Aduh, saya sampai ke bawah ikut Kotirta, dia bilang disiplinnya. Masuk bersih, keluar juga mesti bersih. Wah, Hal luar itu. biasa kok. Jadi yang tadi saya bilang, saya bukan hanya perjalanan saya itu hanya bisnis belaka gitu. Tapi edukasi juga saya jalankan. Iya. Bagaimana akhirnya saya mau semuanya tuh berhasil. Jadi tidak hanya sekedar kita cari duit, selesai. Enggak, tapi berlangsungannya itu akan berjalan lama. Dari hasil ikut saya, ketika mereka sudah tidak ikut saya, mereka akan jadi berhasil. Wah, Gitu. luar biasa kok. Nah, kok Tirta tuh ke depannya kan kemarin sempat spill di Instagram katanya mau istirahat dulu di Iya. festival. Iya. Nah, ke depannya ini emang lagi mau mempersiapkan apa nih kok si Tirtali ini mau dibawa kemana lagi brandnya? Jadi sampai nanti akhir tahun, saya sebenarnya masih ada satu lagi saya mau bikin. Baru tadi saya upload di IG. Heeh. Memang saya 2025 ini saya terakhir mau bikin festival. Tapi saya mau bikin lagi satu kali lagi aja untuk menyambut Imlek, Chinese New Year. Iya. Satu kali aja. Di mana kok? Nanti Masih rahasia? Masih rahasia. Oke. Setelah itu memang saya mau istirahat. Karena kebetulan sekarang kan saya ada 2 food court kan. Di Gandaria City dan di Pomol Nusantara. Iya. Tahun depan saya ada beberapa lagi buka. Salah satunya di Bekasi, juga di Semarang juga. Nah kalau jadi juga nanti di Kelapa Gading. Nah waktunya juga saya mau fokus di food court. Kalau festival kan kita cuma hanya one shot aja kan gitu kan. Memang dari dulu saya tuh maunya tuh kalau di satu kota kita buka festival, saya mau ada menetapnya, permanennya. Jadi jangan sampai orang tuh cuman nunggu saya tuh 1 tahun sekali, baru datang 1 tahun sekali gitu. Tapi udah ada food court-nya. Nah memang tujuannya terakhir ada di food court. Tapi di samping itu juga, ini cita-cita saya udah dari awal tahun 2010. Saya mau perjalanan, saya mau bikin buku lagi mengenai bakmi juga. Itu saya namakan Ensiklopedia Bakmi Nusantara. Gitu loh. Jadi perjalanan saya dari Aceh sampai Papua. Gitu loh. Untuk mengumpulkan seluruh bakmi-bakmi Gile. di Nusantara untuk dituangkan dalam Ensiklopedia Bakmi Nusantara. Itu nanti ada 6 buku. Satu bukunya itu 1 pulau. Dan itu perjalanan itu saya udah canangkan akan memakan waktu 3 tahun. Ini udah kayak tong samcong nih. 3 tahun, 1 buku itu 6 bulan. Jadi saya akan pertama nanti dari Aceh, di Pulau Sumatera 1 buku, Jawa 1 buku, Kalimantan 1 buku, Sulawesi 1 buku, terus Bali sampai NTT 1 buku, Maluku sampai Irian Jaya 1 buku. Karena saya tahu, yang tadi saya bilang, Indonesia kan juara dunianya untuk mie semuanya. Nah itu saya mau kumpulkan semua buku itu. Saya mau karena saya mau kasih tahu bahwa bakmi cuma di Indonesia aja deh yang paling enak. Gitu loh. Saya sudah mencicipi apa semuanya. Tapi kalau yang di luar negeri semua bakmi itu aja istilahnya gitu loh. Ya kita tahu ramen ya cuma ramen, kuah semuanya kan sama gitu kan. Di China juga sama gitu apa semuanya. Tapi kalau di Indonesia macem-macem, banyak banget. Mie Aceh ada mie Aceh beda. Mie Palembang beda lagi, mie Medan beda lagi, mie Singkawang, mie Pontianak, bakmi Jawa apa semua tuh beda. Jadi saya mau kumpulkan itu semua jadi 1 buku. Gitu loh. Jadi nanti kayak di Aceh nih. Wah, legendanya mie Aceh di sana siapa sih gitu loh. Dan saya mau kulik semua gitu loh dalam 1 buku. Nah, kebetulan saya udah dapatkan sponsor juga untuk membiayai hal itu. Perjalanan 3 tahun ini. Bang. Dan kebetulan memang nanti juga mau difilmkan juga. Gitu loh. Rencananya nanti difilmkan, jadi ada nanti 6 episode. Jadi satu episode pulau. itu 1 pulau itu. Mudah-mudahan. Keren. Masuk Netflix nih bener-bener. Mudah-mudahan. Jadi kebetulan juga memang sutradaranya ini teman saya ini dia juga udah pelatihan. Dia udah ngobrol-ngobrol juga sama Netflix. Gitu loh. Ya kita belum tahu lah. Kita masih ini kan karena Netflix juga waktu itu mintanya kalau mau dibuat jangan cuma hanya buat pasar Indonesia tapi bisa buat luar juga. Nah ini kan menariknya
Netflix mintanya tuh ada satu kisahnya gitu loh. Jadi dibuat seperti kayak versi filmnya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan aja kalau bisa dapat masuk di Netflix- ya kan wah itu. Waduh. Wah hebat banget kan. Wah, Nggak sangka kan Tirta yang duduk di Be- sini muncul di Netflix. Kalau Tirta ini Dari bakmi loh, Iya dari loh. iseng loh. Bener-bener. Makanya saya bilang semuanya jangan pernah dengan ragu dengan langkah kita gitu loh. Kalau kita sudah melangkah, ya kita sendiri yang menentukan langkah kita gitu loh. Jangan pernah apa yang kita ambil selalu setengah-setengah gitu loh, kita jalankan. Jangan pernah meragukan pekerjaan sejelek apapun itu pasti bagus istilahnya kalau kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Gitu loh. Jadi apa yang kita kerjakan selalu diseriusin, siap. difokuskan. Jangan kalau kita kerjaan yaudah deh, coba-coba aja deh, jangan. Iya. Apalagi kalau kita sudah memasuki usia dewasa. Iya kan? Kalau sekarang kan kita kalau ya orang udah pada usia kepala 3 belum? Udah. Udah kepala 3 Ini semua. belum, belum. Kalau saya kan udah kepala 5 nih. Jadi apalagi pada saya bilang kan ketika pas saya mulai ini udah kepala 4, saya udah berpikir, aduh saya kerja lagi, orang pasti udah nggak mau ngambil karyawan yang udah umur 40-an. Iya. Iya kan? Nah saya harus punya satu pegangan. Nah ketika saya mau mulai itu saya harus fokus, apa nih? Gitu loh, udah nggak bisa coba-coba lagi saya pada waktu itu. Dan sama-sama orang udah kepala 3 pun udah nggak bisa mencoba-coba lagi dalam satu pekerjaan. Iya kan, harus fokus, harus seriusin. Nah ketika sudah dijalanin, ya sudah seriusin, jangan coba-coba. Iya. Apalagi kita lelaki kan, gitu loh. Bener. Kok terakhir nih kok, aku penasaran. Kan kalau kita lihat ya, makanan itu tuh sebenarnya bukan hanya buat sekedar dimakan mengenyangkan perut, tapi makanan itu tuh adalah penyampai budaya. Kalau kita pergi ke hampir semua negara, makanan Jepang ada di mana-mana, makanan Korea ada di mana-mana. Tapi kenapa ya menurut Ko Tirta makanan Indonesia belum diapresiasi setinggi itu, belum bisa menjadi sebuah makanan culture yang mengglobal kayak sushi ada di mana-mana, kayak kimchi di mana-mana. Indonesia secara keseluruhan kenapa belum ke situ ya, Ko ya? Karena selalu fokusnya di tempat, daerah, bukan ke makanannya kalau saya lihat. Kalau saya lihat ya, lain sekali. Kalau kayak di Jepang dah istilahnya gitu. Kuliner tuh menjadi salah satu daya tarik wisatanya. Betul. Dibandingkan tempat-tempatnya ya. Oke. Dan kalau saya lihat memang kurang gitu loh orang yang menangani untuk kulinernya gitu. Paling selama ini orang hanya sebatas orang-orang ahli-ahli kuliner hanya sebagai pencicip aja. Iya. Bener, Iya kan? bener. Hanya sebatas di chef apa segala. Tapi tidak pernah mau menunjukkan ini loh makanan kita loh. Yang saya lihat satu-satunya orang yang mau mempromosikan makanan kita itu Om William Wongso. Om William Wongso. Iya. Gitu loh. Bagaimana dia itu tampil sama si Gordon Ramsay Iya, pada waktu dia betul. tendang kita apa segala kayak gitu. Sampai dia menciptakan juga apa segala. Dan dia selalu orang yang mau gitu loh. Beliau adalah orang yang mau kemana-mana, ke luar negeri apa segala, mempromosikan makanan kita. Tapi saya melihat lebih banyak beliau itu sendirian, tidak di backup sama pemerintah kita juga gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita di backup, kalau gitu, saya sendiri pun mau. Makanya salah satu cara saya dari bakmi ini. Betul. Saya nanti mau buat buku ensiklopedia ini pun, Betul. saya ada 2 bahasa nanti, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu loh, supaya bisa masuk ke orang luar negerinya, Iya. gitu loh. Dari bakmi kita dulu dah, kita kaya sekali bakmi. Aduh, kemarin saya baru ketemu mie dari sagu. Mie dari sagu. Mie dari sagu dari Tanjung Pinang. Sedangkan mie dari ubi kita ada mie gomak. Dari mie ikan kakap ada di Baru tahu nih, Jogja.
Mie dari singkong ada, mie letek gitu di Jawa. Banyak sekali mie kita tuh kaya sekali dan kita bisa kreasikan semuanya. Mie Jadi kita. aku sampai mikir loh kok Tirta pengen bikin satu pulau, satu buku, emangnya bakmi sebanyak itu? Ternyata emang banyak Banyak, banget ya? banyak sekali. Indonesia tuh jago banget. Orang kita tuh jago banget dalam mengkreasikan mie gitu loh. Oke. Gitu. Nah, saya bercita-cita dari situ dulu. Biarin dah ibaratnya kita kerja sendirian dari dulu gitu loh. Iya, Saya mencita-citakan sekali, saya membayangkan sekali. Saya waktu akhir tahun kemarin saya ke Jepang. Aduh, saya ngiri banget ngeliat tuh banyak sekali tempat-tempat makan yang ngantri itu orang asing semuanya. Iya. Bagaimana mereka berjalan sekali dengan Google review-nya atau apanya gitu loh. Itu benar-benar daya tarik banget. Sampai kita sendiri pun datang ke sana rela-rela ngantri-ngantri mau makan gitu. Dan saya memimpikan itu semuanya terjadi di kita. Iya. Kalau Betul. sampai ada satu tempat mie kita yang enak atau apa semua, nanti yang ngantri itu orang-orang asing apa semua. Jadi orang tuh datang ke Indonesia bukan hanya mau melihat tempatnya yang indah, tapi makanannya juga yang enak. Iya. Itu saya mau. Bener. Itu kalau kita ke Jepang ngelihat Ichiran tuh kok, Iya. itu nggak masuk akal ngantrinya. Iya, aduh. Kemarin saya makan ada satu yang katsu itu. Hah. Udah dingin. Kita orang ngantri. Aduh, apa saya bilang, boro-boro gue di negeri gue nggak mau nih gue kayak gitu. Tapi orang lera gitu loh. Iya. Dan itu mereka berhasil sekali dalam Iya. hal promosinya itu. Nah itu harus kita lakukan di Indonesia. Wah. Jangan cuman hanya mempromosikan daerahnya saja. Makanannya kita harus serang. Siap. Mesti ada juga deh menteri kuliner kalau Menteri Kuliner Indonesia. Harus itu, mesti ada itu. Iya. Banyak kok bagaimana rendang kita menjadi nomor 1 di dunia. Sekarang rawon juga jadi lebih dikatakan enak kan. Iya. Gitu loh. Banyak sekali kita mau itu. Nah, makanya saya lah orang yang ibaratnya mau coba mie itu kita tampilkan. Wah, siap. Gitu loh. Waduh. Kamsia banget. Sama-sama. Ini mudah-mudahan kok rencana-rencana Kotirta, karena nih yang Kotirta lakukan nih impact-nya bukan hanya buat Kotirta ya. Iya, Ini buat tuh pedagang festival itu memajukan kuliner kehidupan lokal. pedagang, memajukan kuliner. Mudah-mudahan nih project luar biasanya ini nih kok keliling. Iya, Om, amin. Mudah-mudahan Bisa. nih Mudah-mudahan. perjalanan mengambil kitab suci ke baratnya nih. Iya. Bener lo, sama lo. Kayak Tom Samcong nih. Lancar ya kok ya? Lancar ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan. Kita itu rencanakan bisa- tahun depan sih udah mulai itu semua. Wah, siap kok. Tahun depan udah mulai itu semuanya kita ambil. Jadi perjalanan 6 bulan itu juga nggak saya tour terus dari Iya. Aceh sampai itu ya, pasti nanti dari Aceh balik-balik. seminggu atau nanti balik lagi gitu. Jadi saya udah tahu daerah-daerah mananya yang udah ada Siap. gitu. Sehat-sehat Kotirta. Sama-sama. Itu butuh tenaga kuat tuh Sama-sama, untuk sama-sama, menjalankan itu. sama-sama. Mudah-mudahan lancar terus, Amin. sehat-sehat, makin banyak membantu orang lagi kok. Iya, Kamsyah. sama-sama. Thank you. Ini Kotirta ini kalau bahasanya mungkin kongconya bakmi. nih. Oh, Komco bener. Itu Jaya Suprana ngomong gitu. Sampai dia bilang, you kan Buddhis ya? Iya. Di kelenteng kan ada dewa-dewa ya? Iya. Nanti saya bikinin patung ya. Taruh di wihara ya. You jadi kongco bakmi. Cocok. Thank you ya kok ya. Thank you. Aman guys? Seru. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.